Baik, terima kasih Kak Anissa, aku pembawa acara. Suara saya sudah terdengar, Kurang jelas, Bapak. Mungkin agak kurang lebih jelas ya. diperbesar volumenya. Halo, halo, tes. Oke, baik, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya pada kali ini. Jadi kami akan mencoba untuk menerangkan mengenai teknis ya, teknis aplikasi dan nanti mungkin ada teknis terkait dengan laman komunikasi. Jadi sebetulnya memang paparan ini sudah sering kita sampaikan ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Topan. Kami sudah melakukan sosialisasi, kemudian sudah melakukan bintek, dan mungkin bagi Bapak Ibu proktor di sekolah juga sudah melakukan yang namanya ujian TKA ya. Jadi seharusnya terkait penggunaan aplikasi sudah bisa dipahami dan mungkin sudah bisa running, tinggal masalah-masalah kecil lainnya terkait dengan mekanisme dan mungkin juga terkait dengan flow ya, flow dari aplikasi ketika kita akan menjalankan uji coba. Baik, izinkan saya untuk melakukan share screen. Baik, sudah tampil ya, Bapak Ibu ya. Baik, untuk pelaksanaan uji coba OSNK kali ini akan ada dua moda ya, dua moda yang akan kita gunakan. Yang pertama moda daring dan yang kedua adalah moda semi daring. Mungkin terkait penjelasan apa namanya perbedaannya ini Bapak Ibu semua sudah familiar dan paham. Mungkin akan saya tekankan lebih jauh mengenai moda di uji coba OSNK untuk jenjang Dikmen dan Dikdas ya. Jadi nanti jenjang Dikmen itu semuanya akan menggunakan moda semi daring, sedangkan Dikdas itu bisa memilih antara moda semi daring dan daring. Dan ini memang sudah sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh tim Puspesnas, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kami sampai sekarang ini masih melihat atau mengolah dari data yang sudah kita sampaikan di laman komunikasi. Jadi nanti bagi proktor yang mungkin datanya proktor Dikmen ya, yang masih memiliki data online dan mungkin password proktornya juga masih password online, nanti akan coba kami perbaiki terlebih dahulu dan kami masih akan menyisir kira-kira adakah data yang memang seharusnya itu semi daring tetapi masih data daring yang akan muncul dan itu proses perbaikan masih akan kami lakukan. Dan untuk proses semi daring ini dibutuhkan yang namanya sinkronisasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau dari jadwal yang sudah disampaikan oleh tim Presnas itu jadwal sinkronisasi adalah di tanggal 5 dan 6, tetapi kami mohon maaf sebelumnya terkait proses yang kami lakukan ini kami baru bisa melakukan sinkronisasi itu di hari ini di tanggal 6. Karena apa? Karena memang kemarin itu kami masih menghadapi TKA dan masih melakukan proses rekonsiliasi data untuk peserta TKA susulan jenjang SMP dan SD. Sehingga dengan keterlambatan ini kami memohon maaf dulu terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Proktor di sekolah yang mengalami kendala untuk proses sinkronisasi moda semi daring. Dan sinkronisasi juga akan kami buka ya, jadi tidak hanya di hari ini, tetapi nanti di hari pelaksanaan juga akan kita buka dan kita bebaskan Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan yang sudah disampaikan Mas Topan. Jadi ada 2 hari pelaksanaan uji coba, Bapak Ibu silakan membebaskan pelaksanaan uji cobanya mau di hari pertama atau mau di hari kedua secara sekaligus.
Kalau misalnya mau di hari pertama semuanya juga bisa, semua mapel itu kita bebaskan karena memang settingannya itu semuanya hanya ada satu kali atau satu kelompok. Hingga Bapak Ibu bebas melakukan uji coba dan tadi juga sudah disampaikan terkait uji cobanya ini soal-soal yang memang soal-soal yang sudah seperti utama ya. Jadi silakan dikerjakan harapannya supaya nanti peserta itu sudah bisa menghadapi dan mengetahui soal-soalnya seperti apa ketika pelaksanaan utamanya. Dan waktunya juga itu sudah sama seperti waktu utama untuk yang tahun lalu. Jadi pelaksanaan tahun lalu kita bawa di uji coba tahun ini. Baik, untuk aplikasi yang dipunyai atau harus dimiliki, yaitu yang pertama adalah CBT Proses ini untuk tim teknis ya Bapak Ibu ya. Untuk sekarang atau saat uji coba ini, mungkin kami akan memberikan akun CBT Proses ini kepada tim teknis di provinsi. Tetapi nanti ketika pelaksanaan utama sepertinya akan kita pusatkan di pusat semua Bapak Ibu ya, baik itu apa namanya online maupun dengan semi daring. Tapi untuk yang saat ini dicoba proses akun CBT proses itu akan kita bukakan untuk tim teknis di saat sinkronisasi maupun nanti saat uji coba ya. Harapannya apa? Harapannya semua apa sekolah ini dapat terlayani apabila mengalami kendala dari proses sinkronisasi maupun nanti ketika proses utamanya. Tapi nanti ketika utamanya mungkin akan kita bukakan akun CBT proses untuk tim teknis itu hanya saat sinkronisasi. Tapi ketika sudah pelaksanaan utamanya itu nanti akan kita ambil dan kita pusatkan di tim pusat. Kemudian nanti untuk Proktor dan peserta ini sudah ada aplikasi Proktor Browser dan Exam Browser Admin serta Exam Browser Client, baik itu daring dan semi daring. Semuanya sudah kita taruh di laman komunikasi di bagian apa namanya eh, dashboard. Jadi nanti silakan Bapak Ibu Proktor yang belum memiliki itu silakan mendownload. Seharusnya untuk yang TKA ini kan exam browser kliennya ini sudah bisa dipakai ya. Yang mungkin sedikit berbeda adalah exam browser admin untuk yang semi daring. Ini silakan disesuaikan dengan yang versi OSNK. Baik, untuk semi daring ini adalah prerequisite yang memang harus dimiliki oleh setiap tempat pelaksanaan. Untuk versi PHD-nya ini silakan gunakan yang versi 29.25.5.0. Ini juga sudah kita berikan di web komunikasi ya Bapak Ibu ya. Tetapi memang proses downloadnya ini kita akan menggunakan SFTP dan harus menggunakan beberapa software yang digunakan untuk mendownload menggunakan SFTP. Kenapa? Karena memang jumlah filenya cukup besar, Bapak Ibu. Kami sudah menggunakan beberapa link Google Drive, tetapi memang selalu ada limitasi, sehingga nanti dari Proktor akan sedikit kesulitan apabila kita taruh menggunakan link Google Drive. Tapi untuk VHD ini kemarin juga sempat terkendala proses download karena memang ditutup di tanggal 5 karena ada kebutuhan dari server on-prem kami sehingga kemarin sempat kita tutup untuk link download SFTP-nya. Tetapi sekarang sudah kita buka kembali sehingga nanti Bapak Ibu Proktor yang belum mendapatkan PHD bisa mendownload menggunakan SFTP. Kemudian VirtualBox dan exam browser klien, exam browser admin ini sudah kita siapkan dan silakan Bapak Ibu akses di halaman dashboard, halaman komunikasi di menu prerequisite.
Kemudian ini denah jaringan ANBK semi-daring ya. Ini seharusnya sudah familiar semua, mungkin bisa saya skip. Kemudian ini adalah spesifikasi minimum untuk komputer proktor dan komputer klien. Jadi ini mungkin pengulangan ya bagi Bapak Ibu proktor di jenjang Dikmen ya. Jadi harap mohon perhatiannya, komputer proktor yang digunakan adalah berbeda dengan komputer proktor yang mungkin biasa digunakan untuk yang online ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan menggunakan komputer proktor yang PC all-in-one atau desktop untuk yang semi daring. Kemudian untuk daring, ini sama seperti yang sudah-sudah Bapak Ibu, jadi hanya menggunakan Proctor browser dan Exam browser client serta bandwidth ya, bandwidth yang cukup tinggi. Kalau mungkin kita syaratkan ini sesuai dengan ANBK atau TKA ya, jadi 12 megabit per second untuk 15 klien. Mudah-mudahan kalau di TKA kan pesertanya setiap sekolah itu kan banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang OSNK ini kan hanya 5 per bidang studi ya di setiap sekolah ya. Mudah-mudahan jaringan internetnya pun cukup dan bisa digunakan untuk OSNK. Kemudian denah jaringannya seperti ini, Bapak Ibu, seharusnya sudah familiar. Kemudian untuk proktor semi daring, ini adalah flow-nya yang akan digunakan. Ini sebetulnya sekedar remindering aja Bapak Ibu ya, terutama untuk jenjang Dikmen yang memang mungkin sudah terbiasa menggunakannya mode daring. Jadi silakan, ini adalah step by step atau mekanisme untuk aplikasi ANBK semi daring. Jadi akan ada yang namanya release token dan juga jangan lupa ini selalu mengupload jawabannya setiap berakhirnya sesi ya. Ini untuk menjaga agar respon jawaban dari peserta yang sudah mengikuti itu bisa dikirimkan ke pusat. Dan ini selalu kejadian Bapak Ibu ya, baik di ujian OSNK maupun di TKA untuk yang mode semi daring ini selalu proktornya terlupa untuk melakukan upload jawaban peserta. Kalau untuk TKA mungkin akan kita berikan apa namanya spare waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau lupa mungkin bisa di besoknya mungkin akan kita bukakan lagi sampai sebelum kita olah. Tetapi nanti untuk OSNK ini akan rigid Bapak Ibu akan saklek. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu proktor terlupa mengirimkan upload jawaban maka tidak akan bisa kita proses karena waktunya yang sangat mepet antara pengolahan nilai dengan pengumuman. Sehingga kita hanya akan membukakan proses upload jawaban itu di beberapa waktu saja. Kemudian ini adalah flowchart untuk menjalankan aplikasi ANBK Semi Daring. Jadi nanti akan ada yang namanya status Bapak Ibu ya. Jadi status offline, aktif, dan standby biru. Ini silakan nanti dicek di VHD-nya ketika menjalankan. Kemudian nanti setelah itu sebelum sinkron pastikan semuanya ini sudah dilaksanakan dan setelah disinkron datanya kalau sudah sesuai silakan dilakukan backup atau di copy VHD-nya yang sudah tersinkron. Tujuannya apa? Ketika nanti komputer Proctor yang mengalami kendala, VHD yang sudah tersinkron itu sudah memiliki backup-nya sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk melakukan perpindahan PC ke yang baru dengan hanya membukakan akses di CDP prosesnya. Kemudian untuk menjalankan aplikasi ANBK Semi Daring ini ketika proses tesnya ini juga sudah ada statusnya offline, standby kuning dan aktif. Ini nanti Bapak Ibu silakan dicek kalau misalnya statusnya belum aktif ya. Kalau offline nanti silakan dicek terkait koneksi jaringan. Kemudian nanti standby kuning itu bisa dilaporkan ke kami, biasanya ada kendala terkait server kami, server pusat. Dan kalau sudah aktif, nanti silakan dilakukan langkah-langkah seperti berikut dari status tes, kemudian kelompok, sampai nanti melakukan ujian di apa namanya
pilih daftar tes, kelompok, dan rilis token. Jadi setelah token muncul, silakan nanti pesertanya sudah bisa melakukan tes. Dan untuk rilis token ini semuanya dilakukan secara online hanya di komputer proktornya. Jadi untuk mode semi daring yang online ini hanya di komputer proktornya, sedangkan di komputer pesertanya tidak ada koneksi internet yang digunakan ya. Kalau ada koneksi internet, maka nanti exam browser secara otomatis tidak akan bisa dijalankan. Kemudian untuk proktor daring, ini cukup sederhana, Bapak Ibu tinggal menjalankan browser, kemudian akan dibuka akses oleh kami, tim pusat, untuk bisa melakukan sinkron, karena memang nanti mode helpdesk itu ada di pusat, jadi mudah-mudahan tidak ada lagi sekolah yang ketinggalan diaktifkan oleh tim teknis ya. Biasanya kan ketika proses TKA kemarin itu ada proses aktivasi dari proktornya dan mudah-mudahan nanti dengan kami yang mengambil alih eh, proktor itu bisa diaktifkan tepat waktu dan ketika sesi berakhir itu juga sudah diakhiri oleh kami secara terpusat sehingga nanti sesuai dengan memang kewenangan yang diberikan ke kami oleh tim Puspresnas pelaksanaannya akan rigid ya sesuai dengan jadwal. Tetapi untuk uji coba akan kita bebaskan dan silakan Bapak Ibu memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya selama 2 hari untuk melakukan uji coba. Kemudian ini untuk peserta tes ya, untuk exam browser ini sudah ada semua di sini. Jadi akan ada yang namanya status checking dari aplikasi sebelum dia bisa dijalankan. Pastikan memilih sesuai dengan modenya. Jika mode daring maka silakan memilih yang daring dan semi daring maka silakan memilih yang semi daring. Dan pastikan semua checklist di sini sudah tercentang hijau semua, baru nanti akan bisa menjalankan exam browsernya. Bagaimana dengan yang menggunakan Chromebook? Nah, ini untuk Chromebook ini bisa digunakan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dari jenjang Dikdas, SD dan SMP yang ingin menggunakan Chromebook, kami persilakan. Sementara untuk yang semi daring ini tidak bisa menggunakan Chromebook. Jadi Chromebook yang ada di jenjang Bigman ini tidak akan bisa digunakan untuk pelaksanaan uji coba maupun pelaksanaan utamanya USNK. Karena Chromebook tidak bisa digunakan untuk moda semi daring. Baik, ini tampilan untuk halaman login di moda semi daring, tidak jauh berbeda dengan moda daring ya Bapak Ibu ya. Jadi akan ada inputan untuk memasukkan username dan password. Username dan password ini akan dimiliki atau dapat diambil di kartu login. Jadi nanti pastikan Bapak Ibu Proktor mencetak kartu login untuk nanti digunakan siswanya untuk masuk ke dalam aplikasi. Setelah itu nanti siswa akan diminta untuk mengisi data di halaman konfirmasi data peserta. Ada 3 inputan yang harus diisikan. Yang pertama adalah nama peserta, kemudian tanggal lahir, hari, bulan, dan tahun, kemudian token. Token di sini nanti akan dapatkan oleh proktor ya. Jadi di halaman proktor atau di aplikasi proktor akan ada token yang token di sini akan berganti setiap 15 menit sekali. Pastikan token yang digunakan adalah token yang memang masih berlaku. Kemudian biasanya akan ada kendala terkait pengisian tanggal lahir, kemudian pengetikan nama dan token. Nah, itu biasanya kendalanya untuk moda daring ini terkait dengan koneksi internet. Jadi kalau tidak bisa diketik, itu berarti halaman tersebut belum terload dengan sempurna. Jadi pastikan koneksi internetnya lancar, Bapak Ibu ya. Kemudian untuk tanggal lahir ini juga biasanya ada ketidaksesuaian di tahun ya. Jadi tahun lahirnya itu mungkin tidak sampai yang diinginkan ya. Nah, ini biasanya ada settingan di
tanggal di komputernya. Jadi pastikan settingan tanggal di komputernya itu sudah otomatis dan sudah harus terupdate secara otomatis oleh server sehingga bisa digunakan dari aplikasi kami. Karena nanti apabila settingan jam, ini terutama untuk yang online ya, tidak otomatis di sisi klien dan proktor ini takutnya akan mengalami kendala seperti yang memang kemarin sudah dialami ketika TKA ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan settingan waktu di komputer, baik itu klien maupun proktor sudah di-set secara otomatis. Ini adalah halaman konfirmasi tes, jadi nanti setiap tes akan ada konfirmasinya sebelum nanti bisa diklik untuk mulai. Biasanya akan ada waktu satu countdown 1 menit ya, jadi 60 detik untuk bisa diklik tombol mulainya. Dan biasanya nanti di sebelah kirinya akan ada petunjuk tes. Kalau untuk yang TKA kemarin, konfirmasi tes ini terdiri dari 3 subtes ya Bapak Ibu ya. 3 subtes itu yang pertama ada latihan, kemudian mapel utamanya, dan ada survei. Untuk yang uji coba ini kami hanya menyediakan 1 subtes, jadi hanya mapelnya saja. Dan untuk yang utama nanti ada informasi akan ditambahkan dengan survei, tetapi kami masih menunggu informasi selanjutnya dari tim Puskesmas. Jadi pastikan nanti setiap siswa ini mengklik halaman konfirmasi tes dan pastikan nanti semuanya itu mengecek ketersediaan dari tes yang ada di setiap komputer masing-masing siswa. Jadi kalau sudah selesai, nanti pastikan ada halaman untuk konfirmasi tes selesai. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ini adalah tampilan halaman soal untuk yang mode semi daring. Ini tampilannya seperti ini, dan yang mode daring ini tampilannya seperti ini. Jadi tidak jauh beda ya dengan yang kemarin TKA juga. Mungkin ada sedikit perbedaan terkait di tombol simpan jawaban ya. Jadi untuk yang sekarang ini tombol simpan jawaban sepertinya tidak akan ada karena memang kemarin sudah kita take out untuk persiapan TKA, sepertinya agak sedikit membingungkan ya dari siswa ya. Ditakutkan siswa tersebut selalu mengklik tombol simpan jawaban untuk memastikan bahwa jawabannya tersimpan. Ini untuk yang mode online. Tapi bisa kami pastikan siswa tersebut jawabannya akan otomatis tersimpan ketika mengklik tombol soal selanjutnya atau soal sebelumnya. Jadi triggernya itu, dan ketika nanti pelaksanaan, jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya mengalami kendala, apakah nanti akan tersimpan jawabannya. Kami pastikan bahwa apabila mengalami kendala dan sempat keluar dari exam browser, ketika masuk lagi, itu otomatis jawaban siswa sebelumnya akan tersimpan. Kemudian inilah tombol di daftar soal, dan mungkin ada tombol selesai ya. Kalau di akhir soal itu ada tombol selesai. Kalau untuk yang TK kemarin kami memang memberikan waktu mengklik tombol selesai itu sekitar 15 menit ya, 5 sampai 15 menit ya. Tetapi untuk OSNK ini nanti itu ketika utamanya akan berbeda ya, masing-masing bidang ya. Jadi kami mengikuti arahan dari masing-masing bidang. Ada yang memang bisa mengklik tombol selesai itu sampai waktunya selesai, ada yang memang 30 menit, ada yang memang 1 jam. Nah, itu tergantung dari masing-masing bidang, kebijakan masing-masing bidang lomba. Jadi nanti akan beragam ya Bapak Ibu dan siswa-siswi peserta OSNK, waktu klik tombol selesainya akan beragam, dan kami memang akan tetap menyediakan fitur countdown di klik tombol selesainya. Kemudian di daftar soal, jadi ada tampilan yang seperti ini ya. Jadi ada warna hitam, kemudian warna orange di soalnya, dan warna biru dan warna putih. Ini penjelasannya. Kalau warna hitam artinya soal tersebut sudah dijawab, dan respon jawabannya itu ada di dalam lingkarannya. Kalau responnya PG, maka akan ada huruf yang muncul di dalam lingkaran, ada
A, B sampai C maupun D gitu ya atau E tergantung dari opsi jawaban. Sementara yang di luar APG munculnya hanya checklist saja. Kemudian yang warna orange itu artinya soal tersebut ditandai ragu-ragu ya oleh peserta tesnya. Kemudian yang warna biru itu artinya soal tersebut yang sedang dilihat atau yang kita kunjungi nomor soalnya. Kemudian yang warna putih itu artinya belum dikunjungi atau belum dilihat sama sekali oleh siswa atau peserta tes. Sementara untuk abu-abu di halaman apa di lingkarannya itu artinya soal tersebut belum dijawab. Kemudian ini adalah laman konfirmasi tes. Jadi pastikan sudah mengklik tombol ini ya. Artinya kalau tombol ini muncul itu artinya tes sudah selesai. Dan kalau tombol ini belum muncul dan masih akan muncul tombol tombol konfirmasi tes, berarti akan ada subtes berikutnya yang akan harus dikerjakan oleh peserta. Jadi pastikan pesertanya sudah memunculkan atau mengklik tombol konfirmasi selesai tes. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknis aplikasi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Rohimat mengenai penjelasan laman komunikasi OSNK.